Dunia voli wanita Turki dikejutkan oleh kabar resmi yang datang dari klub raksasa Vakufbank SK. Zehra Güneş, kapten sekaligus simbol setia klub tersebut, yang kabarnya resmi memutuskan kontraknya lebih awal. Namun yang membuat heboh bukan hanya kepergiannya, melainkan pernyataan emosional dan di luar dugaan dari sang bintang tengah. Dalam sebuah sesi wawancara terbuka yang disiarkan secara langsung di televisi nasional dan kanal resmi klub, Zehra akhirnya angkat suara, membeberkan alasannya mundur dari klub yang sudah ia bela sejak usia belasan tahun. Kalian menyebutku pengkhianat, padahal aku berdiri di garis depan untuk klub ini, di saat sebagian dari kalian hanya menonton dan menuntut. Kalimat pembuka Zehra langsung membuat suasana ruangan hening. Dalam balutan setelan hitam dan wajah yang tak bisa menyembunyikan kelelahan emosional, pemain berusia 25 tahun itu melanjutkan dengan suara lantang, namun mata berkaca-kaca. Saya bukan mesin, saya bukan boneka yang hanya bicara hal-hal indah untuk menyenangkan semua orang. Saya atlet, saya manusia. Saya punya rasa hormat pada siapapun yang bermain baik, bahkan jika mereka adalah rival. Apakah itu salah? Semuanya bermula dari pernyataan Zehra usai laga uji coba tertutup melawan Fenerbahce, di mana ia menyebut bahwa Megawati Hangestri, oposit baru asal Indonesia yang kini memperkuat Fenerbahce, adalah ancaman nyata dan masa depan Liga Turki. Tak butuh waktu lama, komentar tersebut viral dan justru berbalik menyerangnya. Tagar seperti Memregi Zehra out, Yagrin kapten pengkhianat, dan tidak layak pimpin membanjiri media sosial. Sebagian pendukung Vakufbank bahkan menuduh Zehra menjual harga diri klub dengan memuji rival utama di tengah persaingan yang memanas. Namun Zehra menolak untuk membalas dengan kebencian. Dalam wawancara itu, ia justru membuka fakta mengejutkan. Saya sempat menerima pesan-pesan ancaman, bahkan ada yang mengirim surat ke rumah saya dengan kalimat, "Kamu sudah lupa siapa yang membesarkanmu." Saya tidak akan sebut nama, tapi sebagian dari mereka adalah orang yang dulu memuja saya seperti Dewi. Begitu cepatnya cinta berubah menjadi racun. Pihak manajemen Vakufbank belum memberikan pernyataan lengkap selain konfirmasi resmi bahwa kontrak telah diputus atas permintaan pemain. Namun pelatih Giovanni Guidetti menyatakan kekecewaannya melalui pesan singkat. "Kami tidak ingin kehilangan Zehra, tapi kami harus hormati keputusannya. Ia bukan hanya kapten, tapi juga jiwa tim ini selama bertahun-tahun." Sementara itu, dukungan terhadap Zehra justru datang dari luar klub. Beberapa mantan pemain seperti Nas Aydemir dan Gözde Kırdar menyebut Zehra sebagai sosok kuat yang sedang menghadapi badai karena keberaniannya bicara jujur. Bahkan kapten Fenerbahce, Eda Erdem, juga angkat suara. Apa yang dialami Zehra seharusnya membuka mata semua orang. Rivalitas tidak boleh membunuh rasa hormat. Jika memuji lawan dianggap pengkhianatan, maka kita semua sudah kehilangan makna sejati dari olahraga. Yang lebih mengejutkan lagi, Zehra menyinggung kemungkinan menjauh sementara dari dunia voli profesional. "Saya lelah bukan karena pertandingan, tapi karena tekanan sosial yang tidak manusiawi. Saya mungkin akan rehat sejenak untuk mencari kembali semangat saya, bukan hanya sebagai atlet, tapi sebagai perempuan yang ingin dihargai karena nilai, bukan karena seragam yang saya pakai." Pernyataan ini sontak membuat publik haru dan memicu kampanye Minority Respect for Zehra yang mulai ramai di media sosial, berisi dukungan dan permintaan agar sang kapten tidak menyerah karena suara minoritas yang penuh kebencian. Zehra Güneş telah menulis babak penting dalam sejarah voli Turki. Bukan hanya karena skill atau trofi yang telah ia raih, tetapi karena keberaniannya untuk bersuara, bahkan saat dunia menentangnya. Keputusannya untuk angkat kaki dari klub yang membesarkan namanya adalah tamparan keras bagi budaya supporter, yang kerap menuntut totalitas tanpa memberi ruang untuk kemanusiaan. Kini, publik menanti. Apakah Zehra akan kembali dengan seragam baru? Mungkin bahkan dengan jersey Fenerbahce yang dulu jadi rival bebuyutannya? Ataukah ia benar-benar akan menjauh dari panggung besar demi menyembuhkan diri? Yang pasti, Zehra telah menunjukkan bahwa menjadi kapten bukan hanya soal memimpin tim di lapangan,
tapi juga berdiri tegak untuk kebenaran di luar lapangan. Di sisi lain, Megawati Hangestri merupakan atlet voli Indonesia yang karirnya berkembang hingga ke kancah internasional. Muslimah asal Jember ini dijuluki Megatron, tetapi media Korea menyebut Megawati Hangestri dengan panggilan baru. Panggilan memang jarang terdengar karena Megawati Hangestri lebih familiar disapa Megatron. Terlebih sapaan Megatron bagi Megawati Hangestri sudah ada sejak ia masih remaja yang memang sudah aktif bermain voli. Lantas, apa panggilan baru atau lain dari Megatron untuk Megawati Hangestri? Nama Megawati Hangestri terus menjadi perhatian masyarakat Indonesia maupun Korea Selatan. Hal tersebut tak terlepas dari kontribusinya selama bermain di Red Sparks, hingga mengharumkan nama tanah air. Masya Allahnya lagi, Megawati Hangestri mampu mengenalkan hijab pada dunia, terutama warga Korea Selatan. Mengapa? Secara umum diketahui, Islam belum banyak di sana, dan ia mampu memberikan kesan baik dan positif, bahwa dengan hijab mampu berprestasi dan nyaman beraktivitas seperti olahraga. Bahkan buat negara K-pop itu terpanah dan memuji Megawati. Tak terduga juga, media Korea pun terkagum-kagum pada saat tahu keutamaan hijab dalam Islam. Sebenarnya ini pertama kali pemain berhijab di Korea, bukan cuma di voli tapi di semua olahraga Korea, kata Kim Yoon Sol. Terus kok nggak gerah di lapangan? Nggak sih, kalau awal dulu pertama kali pakai hijab di 2017 ya merasa kayak gerah. Jawab Mega dikutip dari YouTube Korea Reomit. Perlu diakui, kehadiran Megawati yang disapa Megatron di Red Sparks membawa warna tersendiri bagi masyarakat Korea Selatan. Bahkan Megawati Hangestri sendiri menjadi trending topik di sana. Media Korea pun tak henti menyoroti setiap laga atlet Muslim Indonesia itu. Megawati Hangestri pun dijuluki dan disebut sebagai Duta Voli Korea Selatan dalam salah satu artikelnya, bahkan juga muncul julukan spesialisasi untuk Megatron itu. Saat Duta Voli Megawati terbang, Red Sparks juga terbang, tulis judul dalam artikel usai laga melawan IBK Altos. Aktor utamanya adalah Indonesia Express Megawati Hangestri Pertiwi yang mencetak 23 poin dengan tingkat keberhasilan 56,76%. Tulis artikel tersebut, dia memiliki performa semakin baik lantaran ia bertengger di peringkat ketiga sebagai top skor V-League 2024/2050 dengan 614 poin buat Megawati Hangestri, terus menjadi sorotan. Megawati Hangestri bahkan hampir merajai semua statistik di V-League musim ini, salah satunya ialah presentase keberhasilan serangan. Itu untuk salah satu capaian secara individu Megawati Hangestri. Di sisi lain, ia juga membawa Red Sparks catatkan rekor 13 kemenangan berturut-turut.